Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 ya, masih di hari libur. Kita akan membahas lagi emiten-emiten yang ditanyakan di kolom komentar ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan doa-doa. Semoga doa-doa yang kalian panjatkan dibalas 10 kali lipat ya. Dan yang telah mengkritik juga terima kasih. Semoga kritikannya nanti kita perbaiki, terutama untuk suara ya. Ya mungkinlah kita perbaiki nanti ya ke depannya. Terus ada yang nanyain untuk ngebahas saham-saham minyak gitu ya. Karena sekarang katanya lagi kondisi global yang lagi perang-perangan. Ya mungkin teman-teman nanti sebenarnya gini teman-teman, daripada teman-teman nanyakan khusus minyak gitu ya, lebih baik teman-teman nanti mungkin disebutkan aja, saya pingin coba deh saya punya emiten, contohnya Medce atau Sure atau Afek atau MTFN. Jadi kita fokus ke bidang emiten yang kalian punya gitu. Kalau saya ngebahas secara global mungkin ya bisa saja, cuman harus harus ada sesi spesial mungkin ya, nanti akan kita buatkan. Nanti mungkin saya juga mau ngebahas ke depannya gitu ya, bidang minyak, bidang batu bara, terus dari sektor makan makanan mungkin nanti bisa juga gitu, dari ayam-ayaman mungkin bisa bisa kita bahas ke depannya seperti itu. Tapi mendingan teman-teman mendingan satu atau dua emiten yang teman-teman punya gitu ya, coba ini gitu kan, mungkin nanti kita akan bahas secara isiannya aja, tapi ya saya tidak mau membahas secara globalnya. Kenapa? Karena pembahasan harus panjang gitu kan. Kan kalau istilahnya ngebahas cuma dalamannya aja, cuman MA-nya, candlenya sama isiannya aja gitu kan. Untuk dari beritanya mungkin sebenarnya berita ada, kalau menurut pakar-pakar bandarmologi ya bilangnya berita itu hanya hanya istilahnya apa ya, sebagai bunga-bunga aja gitu. Intinya ketika keluar berita ya itu saatnya jualan, padahal teman-teman tahu sendiri ketika bandarmologi udah akumulasi 3 bulan 4 bulan yang lalu ya, mereka ketika keluar berita ya pasti jualan seperti itu. Jadi beli ketika ada isu, jual ketika ada berita gitu. Kadang-kadang kan memberikan seperti itu, tapi kadang-kadang yang sekarang itu kebalik tuh. Kadang-kadang ada beritanya dulu baru baru tinggi, atau enggak pas ada beritanya rendah, pas keluar beritanya udah selesai baru tinggi, ada yang begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan lah, karena setiap tahun atau setiap perubahan zaman ya nanti mungkin akan berubah juga cara mereka mengendalikan sebuah emiten ya. Mungkin segitu aja prolognya. Ya itu untuk perminyakan ya. Terus untuk yang lainnya kita akan bahas. Yang pertama ada Goto ya. Goto kemarin saya bilang belum menyentuh targetnya, dan target berikutnya kemana gitu kan. Udah kita sebutkan juga kan waktu kemarin pada dia terakhir Goto itu. Dan kemarin itu ada tarik ulur ya, tapi cenderung ke atas tapi ditekan ke bawah. Nah sekarang benar teman-teman, si Goto sudah mencapai targetnya ya. Jadi target yang pertama sudah tercapai, kedua berarti ya, kedua ketika breakout di sini 61-nya sudah tercapai ya. Berarti tinggal target yang ketiga ya. Target yang ketiga di sini kita tulis dulu, target target 3. Kalau Goto ini saya pikir sih Goto kalau teman-teman, kalau teman-teman punya di bawah udah jangan dijual aja lah. Ke bawah lagi ya udah isi lagi gitu, karena Goto emang cenderung dia grow ya, dari segi apa masuk isiannya itu grow terus ya. Dan target ketiga tanggal 15 ya, 09 2024. Artinya ini ditulis tanggal 15 ya, target yang ketiga. Sekarang udah memenuhi targetnya. Mudah-mudahan nanti target yang ketiga bisa secepatnya. Adapun kalau dia ya naik tuh enggak turun lagi, atau enggak turun lagi dari sini model turun lagi ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting target yang keduanya udah tercapai, tinggal target yang ketiga. Nah sekarang bagaimana? Sekarang bandar lokal terus akumulasi teman-teman ya. Ini kecenderungannya bandar lokal akumulasi. Udah berapa hari ini? Udah 7 harian ya, 7 harian. Mudah-mudahan 7 harian ini mereka mau jualan ya silahkan aja jualan gitu kan. Yang penting jangan ke bawah dulu gitu. Nah, untuk foreign ya per hari ini dengan amat sangat terpaksa dia apa istilahnya ya, menjual ya, tapi penjualannya lebih besar, nggak terlalu lebih besar daripada penjualannya. Pengambilan waktu kemarin waktu naikin ke harga 59 itu bagus ya, ke 5 tanggal 12. Nah, sekarang juga sini si
kepala 4-nya ada terus teman-teman ya. Saya lagi berpikir nih kalau waktu naikin juga ke harga 60 juga kepala 4-nya ada, cuman dimakan, cuman dia kepala 4 aja terus. Ini mungkin sebagai batas apa ya? Saya masih apa namanya, saya masih meneliti ini si kepala 4 ini secara bid and offer si kepala 4 ini nih ya. Suka menjadi tanda tanya saya gitu kan. Cara kenaikan dia mau berapa tik atau mau penurunan berapa tiknya belum saya ketahui teman-teman. Tapi si kepala 4 itu suka nongol terus, tapi kadang turun kadang naik. Di sini juga ada kepala 4 nih ya. Ini tidak mungkin tidak mungkin dia tidak bukan kode mereka gitu ya. Di sini angka 4 gitu kan. Apakah 4 berpasangan dengan 5 dia akan naik berapa tik gitu, atau 2 atau 3 tik, atau 4 berkepala berapa dengan apa gitu ya. Contohnya 4 titik di sini 5 kan, ini 45, ada juga 42, atau apakah 42 itu akan naik di atas tinggi atau enggak gitu kan. Kita harus terus meneliti, dan teman-teman juga nanti perhatikan. Baik, kita akan langsung lihat bagaimana perkembangan daripada bandarnya atau brokernya. Untuk tanggal 13 kita lihat untuk domestik dulu, karena domestik yang ngambil. CC ngambil, XA ngambil, SQ ngambil, YU keluar. Ya betul, YU keluar. Bagus lah YU keluar karena dia jualan ya. Tahu sendiri kan kemarin waktu di nego itu ya, si YU itu. Nah, kita akan lihat XA yang ini kan domestik. Kemungkinan yang jual itu ada XA yang di Rp2 bisa jadi gitu kan. Karena kalau udah di domestik sudah tercampur dengan teman-teman kita. Kecuali kita akan mengawasi yang di foreign. Nah, si XL foreign yang Rp2 sudah jualan, artinya udah untung luar biasa ya si XL foreign ini ya. Kemarin dia nego ke domestik, sebagian ada yang dijual mungkin ke domestik, dan sebagian lagi si XL foreign ini yang nahan harga di harga berapa nih dia? Di harga berapa? Coba lihat ya. Susah amat ya. SL di 61 luar biasa berarti ya. Si XL foreign ini, si XL foreign jualan yang di Rp2, ingat itu ya. Nggak ada lagi yang istilahnya jualan seperti XL foreign itu dapatnya Rp2. Nah, ini juga di pasarnya juga masih si XL ngejual ke si BK. Jadi sebenarnya si XL sama si BK itu semuanya foreign teman. Yang penting nih, yang foreign itu ternyata mereka itu ahli-ahli strategi ya. Jadi ada si XL foreign yang jual ke SL foreign dan lokal sebanyak Rp2. Nah, ini ternyata si SL foreign juga per kemarin itu sembari naikin itu ada yang dijual ke harga 60 ke si BK yang Rp2 juga ada. Jadi ini ada 27.000 dijual, dipindahin mungkin ya, dijual di harga nego. Nah, kalau si SL itu emang harganya waktu listing juga emang sekitar Rp2-an ya. Jadi dia jual Rp2 itu bukan dijual, kayaknya ini dipindahkan aja sebagai operator aja. Jadi dia punya XL foreign, saya bilang kan XL foreign punya akun itu berbeda-beda, cuman akunnya itu akun asing semua gitu ya. Karena dia emang pengambilannya jumlahnya jumbo-jumbo, lotnya ya sampai jutaan gitu kan. Nah, jadi teman-teman nih yang Rp2 masih dijual di Rp2, yang XL yang si BK dijual di 60. Ini juga ngambil sama BK juga ya, sama XL foreign juga. Jadi si XL foreign ya punya akun sendiri tetap dipindahin cuma Rp2, cuman ketika si XL ngejual ke tempat lain ya si BK ngejual di Rp60. Artinya apa? Mudah-mudahan si ini bisa di-up ke atas ya, karena saya sangat yakin si Gotoh ini akan memenuhi takdirnya untuk lepas dari angka 67 lah ya. Kalau istilahnya para broker kemarin, broker BK aja menurunkan tensi targetnya. Kalau saya cenderung lebih baik ke atas gitu, untuk menurun, bukan targetnya itu cenderung ke atas gitu ya. Kalaupun dia ke bawah ya sebagai daripada permainan bandar gitu, kalau ke bawah nggak jadi masalah gitu kan. Ini tinggal nunggu aja si bandar lokal itu jualan di harga berapa ya. Karena kalau menurut saya sih ini si bandar lokal terus akumulasi kemarin juga sampai dia ngambil dari YU itu ya, yang di pasar nego itu. Ya mudah-mudahan sih dia bisa dijual harga tinggi ya, bisa ke 68 lah gitu ya. Mungkin kalau saya jual di angka 68 ya cukup, buat diteliti lagi nanti isiannya seperti apa ya. Oke, selanjutnya ada Akro. Akro ini unik teman kita ya. Teman kita udah cuan katanya 11%,
waktu kemarin. Nah sekarang dia ngambil lagi di 84 pas di harga pas di harga kemarin penutupan ya 84. Kita akan lihat isiannya bagaimana, volumenya bagus, terus si lokal juga masih ngambil. Ini lokal udah ngambil dari tanggal 10 September ya, bandar lokalnya 10 September. Ada YP, ada AG, NI, DH, FPD, XA ya teman-teman kita pada jualan bagus. Cuma YB ikut jualan juga sama CP sama CBG sama si kakak. Di sini meninggalkan si YP sama si AG. Ya mudah-mudahan si YP-nya YP yang sebagai underwriter yang suka mengunderwriterkan sebuah emiten ya. Ini juga udah bagus teman-teman, si Akro ini udah ngambil ya. Udah ngambil si bandar lokalnya, volumenya juga bagus. Mudah-mudahan besok bisa menembus selanjutnya. Target saya ini belum tercapai, targetnya walaupun 91 ya. Cuman targetnya belum tercapai karena dia cenderung tidak diam di tempat ya. Andaikan dia diam di tempat mungkin targetnya sudah tercapai. Ini baru tercapai sama sedawanya. Artinya apa? Dia akan menuju ke sana dan dia pernah nyentuh ke sana. Tidak menutup kemungkinan dia mau ke arah targetnya. Oke, teman-teman ya. Udah bagus ya si Akro. Kalau sekarang ngambil 84 ya teman-teman tinggal tunggu aja ya. Kalaupun dia ada penurunan, sebenarnya penurunannya udah terlewatkan ya, selama dia tidak turun ke arah 80 kurang ke 80 mungkin agak sedikit pembuangan gitu ya, wajar lah ya. Poren juga udah ngambil udah banyak teman-teman ya, sempat ada pembuangan di area sini, cuman dia ngambil lagi tapi kecenderungan yang ngambil, dan kemarin ada pembuangan dikit ya untuk tanggal 13 ya. Jadi untuk poren sebenarnya belum jualan ya. Kalau nggak salah yang pegang si AG deh ini deh, kalau pegang dulu ya. Ini juga si poren sih ngejualnya sedikit ya, tapi pengambilannya lihat ya, ini pengambilan luar biasa. Kita cek deh dari sini deh, nggak usah jauh-jauh ya, dari tanggal 7 Juni aja kita lihat. Tanggal 7 Juni, nah 7 Juninya ada si AG, betul kan si AG kan. Nah, si AG itu luar biasa si AG. Coba lihat jualan guys selama bulan Juni sampai September. Si AG cuma jualan 2000, dari 138.000 cuma jualan 2000. Artinya masih banyak barang AG, dan juga si AG gak mau jualan di bawah, kemudian bisa jualan di atas ya. Karena setiap bulan, setiap hari itu si AG cenderung ngambil ya. Cuma kemarin libur aja waktu tanggal 10 ya. Tanggal 9 sampai tanggal 12 dia libur. Terus jualan tanggal 13, cuma yang jualan bukan si AG ya. Jadi si AG masih punya barang, tenang aja teman-teman, cuma hati-hati, udah saya kasih tanda di 68. Suatu saat dia akan kesini. Jadi kalau udah dapat cuan ya udah, sebenarnya kalau udah mencapai target yang saya tentukan di sini, mungkin teman-teman bisa ngambil take profit dan bagus ya. Mudah-mudahan bisa. Saya itu targetnya emang ke angka 98 sebenarnya. Ini hanya target pertama bila dia melewati ini. Bila melewati ini target saya semua di sini ya, di 98. Kalau dia bisa mencapai target ke 108 ya, 108 kan harga IPO, tapi saya menurunkan targetnya itu di angka 98. Kalau dia udah menembus harga IPO, bisa kemungkinan ke 128 atau enggak ke angka yang tertinggi 157. Kemungkinan bisa, karena bisa ya, kita harus yakin. Walaupun ada penurunannya wajar kan, saham itu kalau nggak naik ya pasti turun lah gitu. Kalau udah turun pasti naik, kalau nggak digocapkan, kalau nggak FCA kan. Ya FCA kan aja masih bisa naik gitu ya. Cuman kalau di FCA kan sabarnya 4 kali, kalau di 50 kan sabarnya 3 kali, kalau mau investasi sabarnya cuma 1 kali doang. Sabar udah. Ada BNII. Bagaimana BNI? BNI udah saya tulis targetnya di sini. BNI kok belum di itu ya? Ntar dulu, ini kok nggak ada harga wajarnya di mana ya BNI ya? Tar dulu ya sebentar, kita itu dulu. Kok WNI nggak ada harga wajarnya? Ini soalnya harganya udah di atas 100 ya. BNI, Bank Maya Pada. Biasa saya tulis di sini teman-teman untuk harga wajar. Kok belum ada ya? Padahal ini saya bahas. Sekarang ini aja deh, untuk dalamannya dulu ya. Dalamannya itu saya laporkan, saya informasikan kepada teman-teman. Poren waktu kemarin tanggal 13 jualan, dan bandar lokal juga jualan ya. Bandar lokal cenderung dia jualan, bandar untuk poren dia pernah ngambil sedikit terus jualan lagi. Artinya tinggal sedikit lagi barang dari poren. Saya cek dari tanggal
26 Agustus. Kita lihat tanggal 26 Agustus 26 sampai tanggal 13, kita cek poren, ada si DP kurang maksimal ya. Si CC tinggal sedikit lagi, kita lihat groskan, si CC yang jualan di atas, betul di atas. Tinggal simaskan si DP saya kurang paham untuk cara penarikannya. Kalau si CC masih ada, kemungkinan dia mau jualan lagi, jadi mudah-mudahan jualannya dia nggak kemana-mana ya, jualan di atas aja lah gitu ya, karena secara pertahanan kuat sebenarnya. Tapi kalau dia jeblos di antara 230 ya kemungkinan dia bisa ke bawah ya. Karena di sini sangat kuat sekali teman-teman ya. Di sini sangat kuat sekali di 271-nya. Sangat sulit ketembus dia juga, tapi dia si Bandar udah menentukan arahnya mau ke angka 264. Tapi kalau dia ada penurunan ya kemungkinan dia lagi mencari ancang-ancang. Nah, dia juga kemarin mengeluarkan tanggal 12 itu mengeluarkan juga si kepala kembar ya 238, artinya dia harus ke bawah dulu. Kalau dia tidak jebol di 230 artinya aman. Dia kalau ada pantulan bisa menembus ke area sini dulu baru ke area sini. Kalau sini udah tentukan dia mau ke arah sini ya, ke arah 243. Kalau ke 243 kejebol kemungkinan bisa targetnya ke tanggal 728. Teman sayang sekali sekarang si barang lokal lagi jualan juga, si poren juga lagi jualan. Tunggu aja pungutan dari poren ya, sama pungutan dari bandar lokal. Jadi sini jualan ya si poren CNI ya, kita lihat bandar lokalnya siapa, mudah-mudahan ada yang bagus, broker bagus, ada CP, DH, DR bagus sebenarnya poren-porennya. Mudah-mudahan dia satu kali turun lagi bisa menyentuh ke 230 atau enggak sebelum 230, 23 berapa nih? 234, 232 mungkin bisa lah 2232 lah, 232. Kalau ada pantulan akan lebih baik lagi. Soalnya ini kanalnya udah bagus sebenarnya. Kalau tiga candle merah turun artinya dia konfirmasi mau nyari ancang-ancang mau ke atas. Mudah-mudahan bisa tembus ke 243. Kalau 243 tembus udah bisa mencapai targetnya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Cuman hati-hati di sini ada gap kecil di 199. Jadi teman-teman kalau ini harus saya melihat dulu fundamental. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. BNII belum dibahas untuk harga wajarnya ya. Nanti kita tulis deh harga wajar ya. BNII lihat LQ-nya ya nanti ya. Mudah-mudahan si LQ keduanya udah keluar ya. Jadi kita di sini updatean aja. Jadi sekarang itu dengan saya informasikan barang lokal lagi keluar ya, mudah-mudahan sih keluar dapat duit ya bisa di-up lah gitu ya. Kita harapannya ke sana, cuman saya secara global dia lagi ngebuang barang ya. Terus selanjutnya ada ini teman-teman tolong jangan saya bukannya kagak mau yang waran ya. Saya nanti ngerekomendasikan waran lagi. Kalau waran kenapa saya tidak mau membahas karena ada batas waktunya ya. Nah, kalau ada batas waktunya ya saya kasihan teman-teman gitu. Kalau yang batas waktunya habis ya otomatis ya hangus gitu ya. Ini waran teman-teman jangan jadi investasi lagi gitu ya. Saran saya sih ketika di waran ya 2 atau 3 hari keluar aja. Ini juga sih udah bagus, MA10, MA20 juga udah bagus. Kalau waran ya ini juga udah ketutup. Ini bagus secara gap sudah ketutup semua. Kemarin tanggal 12 September dia ada pengambilan dari bandar lokal. Rata-rata sih ini bandar lokal yang akumulasi ya. Ada YP, GR, KKR, G, TIU. Yang paling banyak itu YP sama GR ya. Tapi yang paling banyak banget itu si YP. Mudah-mudahan si YP sih bagus ya, bisa ke atasin dulu. Karena ini secara akumulasi bandar lokalnya keren banget ya tanggal 12-nya. Mereka juga kemarin tidak jualan ya. Jualan tidak signifikan lah gitu ya. Lebih banyak pembeliannya daripada penjualannya, walaupun dia jualan cuma lebih banyak pengambilannya daripada penjualannya. Artinya si bandar lokal lagi akumulasi secara signifikan. Mudah-mudahan bisa jualan di atas karena untungnya sedikit juga lumayan gitu kalau kalau waran mah ya harganya juga cuma berapa perak gitu kan. Nah, di sini saya terlihat jelas harga sini 22-nya kurang. Ini kan nih harga ini ya agak sulit ketembus kan di sini kan nih. Saya bisa paling ke arah mana kada. Wow. Tidak ada kenal kepala merah teman-teman. Gimana tuh ini? Tidak ada si kepala merah. Wah. Mau ke arah mana? Kalau kepala merah gini aja saya bisa berani mengatakan mau ke arah sini gitu. Tapi ini udah tertutup sebenarnya. Di sini juga karena sulit ketembus, maka dia turunin ke bawah. Wow, ini ke arah mana nih? Nah, ginilah teman-teman kalau saya tidak punya
Kalau kalau terpaku sama kelemahannya itu ketika tidak melihat si kepala merah, artinya saya sudah mentok, ini harus melihat isiannya aja lah. Isiannya emang sekarang lagi bagus teman-teman ya, si Bana Lokal belum juara secara signifikan ya. Di sini ada si GR, ada si YU juga bagus, si KK juga bagus, EP juga bagus walaupun ngambilnya sedikit, tapi yang paling banyak ada si EP. Kadang-kadang si EP ada retail, ada Way juga di sini yang suka menginfokan sebuah emiten, ataupun ya bandar-bandar juga sih yang nempel di sini gitu ya. Mudah-mudahan si bandar daripada King W-nya itu biasanya dia suka kebalikan tuh, biasa suka ngurus dulu warannya, nanti ngurus untuk untuk ngurus yang utamanya. Coba lihat kingnya dulu deh, kingnya dulu dia posisinya kemana, arahnya kemana ya, arahnya ke atas juga sama, cuma lagi jualan. Jadi kalau yang si king utamanya dia ada ke atas tapi lagi dijual sama si bandar lokal sama foreign. Kalau si king W nya ya dia lagi king ini lagi king 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 W. Jadi teman-teman, kalau king W saya tidak pernah menyarankan untuk itu karena ini emang ada keterbatasan dalam transaksinya ya. Ini lagi bagus sebenarnya, EMA 10, EMA 12, dan sini ada pengambilan, dan si bandar lokal belum jual secara signifikan, artinya mudah-mudahan sih dijualnya di atas ya. Pakai satu berpakaian lagi nih si bandar lokalnya semenjak jualan dia tidak ngambil tidak ngejual lagi, cuma ada pengambilan aja. Mudah-mudahan si King W ini lagi ada pengambilan dari bandar bisa jualan di atas ya. Targetnya ke angka, di sini kagak ada teman-teman. Saya bukan mau merekomendasikan mau kemana, ke harga mana ini King W ya. Coba lihat di sini juga nggak ada celah. Oh, celah di sini ada teman satu nih, mudah-mudahan bisa ke arah sini ya. Ada celah satu sih di gap teman-teman, ini gap ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini lah ya, ke 17 ya. Jadi kita tanggalin ke sini. Kalau gap kita kasih tanda ini teman-teman ya. Ini gap ya. Nah, ini gap. Saya kasih tanda itu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah situ. Kalau ke arah bapas ke atas ya bagus, lebih bagus berarti kan. Cuman saya tidak kalau untuk warannya saya kurang memperhatikan waran ya. Di sini juga nih ada yang harus kalian perhatikan di 3 rupiahnya. Lihat 3 rupiahnya dia bikin si candle merah tapi di gap up ke atas. Artinya dia akan menuju ke sini walaupun sudah dititip sama shadow ya. Walaupun sudah ditembus sama shadow, tapi saya pikir sih ini belum ketembus, jadi hati-hati jika ada 3 rupiahnya. Dan ingat waran itu ketika cuan lu ambil aja, jangan nunggu lama-lama. Baik, ada Bino teman kita ngambil di 240. Apa nyangkut? Oh, nyangkut di 240. Wah, kalian beli di atas. Beli di atas ya. Iya, kalian beli di atas. Ini kan di sini ada gap, teman-teman. Kalau gap ya harus turun dulu ke bawah ya. Sampai tunggu aja sampai 211 ya. Kalau dia bisa tembus, kalau dia tidak tembus 211 artinya diam dan ada pantulan, kemungkinan akan ke atas. Tapi kalau dia terus jeblos, selama tidak melewati MA20-nya aman, cenderung dia uptrend. Tapi kalau udah melewati MA20 cenderung dia downtrend karena dia sudah meninggalkan gap di arah sini ya. Dia akan kecenderungan akan ke sini lagi ya, akan kembali ke jati mulang ke asal gitu ya. Targetnya kemana kalau dia udah penurunan ataupun dia ada pantulan? Ke 2479. Di sini ada si candle kepala merah dikit. Ke sini juga bisa sebenarnya, cuma jangan jauh-jauh dulu deh. Saya pikir sih kalau dia menutup PR-nya dulu ya akan lebih baik lagi ya. Ke 213 lah. 213 dia ada pantulan ya akan lebih baik lagi ya. Asal jangan sampai ke MA20 dan jeblos. Kalau jeblos kemungkinan bisa ke bawah. Jadi kalau 240 teman-teman ya pasti ngambil di atas. Teman-teman perhatikan ketika dia ngegap gini nih, udah teman-teman udah ini aja tinggalin dulu sampai dia menutup gapnya. Baru kalau udah menutup gapnya perhatikan dulu si bandar ini ngisi atau tidak. Kalau ngisi, kalau cinta dengan binonya ya kalian bisa masuk gitu kan. Kalau ini masih harus menutup PR-nya, mudah-mudahan bisa ketutup PR-nya, artinya bagus. Secara teknikal analisis berarti dia menyesuaikan si bandarnya, ingin menyesuaikan secara TA ya. Terus untuk isian teman-teman, ini si bandar lokal juga
ada masuk sedikit, tapi si Poren udah jualan. Poren udah jualan lama teman-teman, dari mulai kapan nih? Dari mulai bulan Maret dia jualan terus ya. Terus si Baraloka sama jualan terus, cuman kemarin ada pengambilan di area tanggal 4-nya, ada pembuangan banyak selama seminggu. Terus dia ngambil lagi nggak di sini? Ini ngambil lagi 2 hari. Mudah-mudahan selama penurunan sampai ke garis yang saya tetapkan di sini dia terus ngambil. Siapa yang ngambil? Ada YPXA, YB udah masuk teman-teman, BQ juga udah masuk walaupun sedikit. YP kan seperti saya bilang itu bahwa YP itu ada banyak bagiannya. Jadi mudah-mudahan ini bagian daripada bandarnya. Kalau di sini terdeteksi sebagai bandar, yang mudah-mudahan sebagai bandar ya. Ada XA juga ya, XA teman-teman itu udah pada ngambil. YB bagus ngambil ya, tapi perhatikan ya ada sini ya, kalau targetnya 279, jadi kalau 240 bisa ketembus. Kenapa alasannya? Alasannya si bandar lokal udah ngisi sedikit-sedikit, jadi ada penurunan ya wajar lah gitu ya, asal jangan sampai jeblos ke 212 nya. Oke, selanjutnya ada Siko Sigma Energi Kompresindo 125, sekarang harganya berapa? 114, 125 di atas juga. Waduh teman-teman, ngambil pada di atas ya. Ini target udah terpenuhi, gimana dong? Ini udah candle bullish semua. Oke, gini aja teman-teman, kita kasih garis di sini. Buat apa? Ketutup nggak sih garis ini ya? Oh belum. Nah ini garis yang belum ketutup, yang ini. Dia mau menutup pakai gap, cuman kurang 1 tick aja ya. Ini namanya candle bullish tapi si malakama teman-teman. Coba lihat secara candle dulu ya. Secara candle ada si kepala merah, artinya dia mau menuju ke sini. Walaupun dia ke bawah dulu, dia akan menuju ke 129 dan terbukti sudah sama shadownya. Kalau shadownya ini belum terbukti untuk sampai ke 129, dia harus ketemu sama body. Makanya kalau ke 129, sebenarnya kalau dia di bawahinnya 114 aja mungkin bisa ke atas ya. Ini juga sebenarnya kalau secara normal dia tidak lepas daripada satu MA2 MA10 nya, jadi itu masih di atas MA10 sebenarnya harganya itu ya, selama 4 hari ini masih di MA10. Coba dia pakai candle bullish ya, jadi hati-hati aja karena bullish dia akan menuju 105 nya. Cuman untuk kenaikannya 129 ada gitu, karena kemarin itu pernah menyentuh harga berapa deh harga nih, 135 ya. Jadi teman-teman kayaknya ngambil dari bawah deh, ngambil kemarin deh, niatnya scalping ya. Kalau udah naik seperti tinggi seperti ini teman-teman, niatin scalping aja. Nanti kalau kalian suka dengan Siko, ngambil dari bawah aja. Kenapa? Karena Siko itu cenderung juga dikebawahin dulu, dan cenderungnya seperti ini ya. Dia punya bukan masalah, dia punya ciri khasnya itu dia open gap bawah, artinya dia bikin candle bullish, tapi dia kenaikannya tahu di mana, ternyata setelah ke bawahnya. Kan kalau ke 89 ataupun 85 sangat memungkinkan. Kenapa? Karena dia juga pernah ke harga itu gitu kan, apalagi ke 109 bisa jadi ke arah situ ya. Sebenarnya targetnya kan udah terpenuhi yang pengawalannya ya. Cuman untuk pengawalan yang kedua ini saya pikir nunggu dulu konfirmasi dari bandar lokal yang mau ngambil. Bandar lokal cenderung tidak mau ngambil ya, waktu sekali doang di sini nih, area sini ngambil, baru di up. Tapi setelah itu dia jualan, di up lagi di area sini dan jualan lagi ya. Sekarang waktunya jualan bandar lokal ya, mudah-mudahan si bandar lokal cepat untuk akumulasi. Dari Poren dia sempat akumulasi tanggal 6 September, cuman dia 3 hari ini ada penjualan. Kita lihat Poren dulu ya, biar menambah kalau Poren itu cuman menambah daya gedor aja. Kalau Poren yang tidak ngambil signifikan, artinya dia bukan yang nguasain, bukan Poren gitu kan. CC udah 0 teman-teman, gimana nih, udah habis berarti. Jadi si CC udah habis di sini. Mudah-mudahan si CC masuk lagi ya, berdoa aja supaya CC masuk lagi dan mau mainin emiten ini ya. Karena si CC udah 0, artinya kalau udah 0 ada mereka udah habis barangnya. Di sini udah scalpingan. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jadi kalau yang nyangkut di area 125 udah di atas juga ya. Ya, di sini di atas. Teman-teman teman-teman niatnya scalping udah jadi swing sekarang ya. Jangan teman-teman Anda jadi investing lagi karena nyangkut. Seperti yang suka saya jelaskan teman-teman, ketika Siko atau apapun lah ya yang udah naik tinggi, contohnya udah naik ini berapa persen? 70%. Kalau catatan saya 70% ya. Ini benar sih baru 51%, berarti ada cadangan berapa persen lagi? Ada ini baru 50%, kita ukur dulu deh.
Jadi kenaikan yang paling tingginya sekitar 20%-an ya. Ke angka berapa? Ke 150-an lah ya, ke 150-an. Bisa jadi ke 150 kalau dia mau nembus 129 ya. Sebenarnya kalau 124 sih kalau kalian mau nunggu agak lama dikit atau enggak sebentar lah gitu ya. Bisa kejemput juga sebenarnya gitu kan, karena si kapal merah udah menyatakan akan ke atas. Apalagi di sini kita lihat di sini ada si kepala merah nggak di sini? Mudah-mudahan sih ada ketemu ya. Kalau ada ketemu si kepala merah baru kita akan menyebutkan akan ke arah situ. 129. Di sini ada kepala merah teman-teman. Di sini ada kepala merah sih di sini ya. Ya, ada si kepala merah. Terus di sini juga ada gap. Saya tadi lihat gap. Nah, ini gap teman-teman. Di 136. Ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Jadi teman-teman kalau kalian yang udah seperti ini ya usahakan ngambilnya scalping aja lah, jangan. Berarti ini target sebenarnya pengawalan udah sampai sini teman-teman. Kalau kalian mau ke atas lagi ya saya pikir sih bisa saja gitu ke atas, cuman ini harus ada pengambilan dari bandar lokal dulu. Nanti informasikan lagi deh ya teman-teman ya kalau ada pengambilan dari bandar lokal. Sama bandar lokal juga cenderung jualan, terus si Cece juga si Poren udah papok gitu, udah nggak melakukan apa-apa gitu ya. Coba lihat untuk domestiknya yang ngambil siapa. CP udah bagus ya, udah bagus, CP udah bagus, cuma ngambilnya sedikit, mungkin ini lotnya kecil ya. Oke lah teman-teman, kita akan lihat dulu kalau dia sampai tembus ke 115 artinya ke bawah dia akan downtrend. Tapi kalau ada pengambilan dari bandar lokal cenderung sih udah ngasih tanda ya ke arah ini ya. Kita akan tulis di sini deh ya buat target yang keduanya. Ya tapi ini catatannya si bandar lokal harus ngambil ya, kalau nggak ngambil ya intinya dia akan jualan dulu gitu kan. Setelah jualan dapat duit baru dia akan memarkup harga lagi ya. Nah permasalahannya dia mau ngambil di harga berapa gitu kan. Gak mungkin kalau akumulasi di harga sekarang gitu kan, paling akumulasi di harga bawah. Kalaupun dia akan masuk ya karena mau memarkup harga aja buat jualan lagi gitu kan. Tapi kecenderungannya sih dia setelah ada penurunan ada pengangkatan ya, mudah-mudahan penurunannya tidak signifikan ya, tidak sampai ke 106 ya, mudah-mudahan. Kalau si kepala merahnya sih udah mulai nongol ya. Dan si MA juga masih di MA 10 ya, mudah-mudahan bandar lokal bisa untuk bisa ngambil dah. Ini juga kalau ada teman-teman scalping aman sebenarnya. Bukan cece ini sama cepet. Ya seperti itu teman-teman. Untuk kecenderungannya posisi koi itu lagi dibuang bandar, artinya udah bagus jualan di atas, si bandarnya jualan di atas gitu. Ingat teman-teman kalau mau udah seperti ini udah scalpingan aja ya. Besok kalau kejemput pun kalian udah keluar aja ya. Terus ada Siko udah PTPS sering dibahas ya. PTPS belum mencapai targetnya dan kemarin juga keluar juga si kepala merah. Mudah-mudahan sih dia tidak menyentuh area yang saya tetapkan di 60. Ini bandar lokal udah mulai ngambil, Poren juga udah mau ngambil ya. Bagus ya. Kita lihat untuk Poren semenjak dia libur berapa hari ini dia ngambil lagi ya. Dia ngambil berapa hari nih? 3 hari ya, dari tanggal 11. Coba cek tanggal 11 siapa. Ini baru ngambil lagi ya Poren. Ada CC, keren juga CC. 12.000 ngejual 4.000, artinya masih ada sisa sekitar 8 ribuan. Ya 8 ribu bagus lah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ngedorong ke atas ya. Ya sampai target kan jadi bahagia ya. Kalau targetnya yang pertama udah tersentuh, bisa target yang kedua di angka 128. Bandar lokal coba lihat, bandar lokal cenderung kemarin ngambil berapa hari, tanggal 9. Coba tanggal 9 siapa yang ngambil untuk domestiknya. Domestik ada CYP, kita tinggalin dulu ya untuk 1 hari, kita tarik dulu ke angka 12. Ada CYP ya, CYP 69 si AI bagus nih, suka pakai UE juga, MG juga udah bagus. Si MG ada 14.000. Nah, kita akan lihat cocokkan 14.000 15.000, artinya dia si MG lagi ngambil lagi ya. Mudah-mudahan si PTPS diangkat ya, target kita ke sini ya, karena banyak yang nyangkut di sini. Si PTPS mudah-mudahan di up. Saya yakin bisa sih di up karena udah ada pengambilan dari bandar lokal. Poren juga udah yang tadinya cenderung datar, si Poren sekarang udah ngambil ya. Ya keren ya, PTPS sekarang udah. PTPS ada HDIT minta dibahas lagi. Baik, HDIT
HDIT posisi sekarang HDIT kemarin jualan cuma sedikit ya dari bandar lokal ini. Pengambilannya lebih banyak daripada penjualannya, cuma sayang banget si Poren dia jualan tidak ngambil lagi. Artinya udah abaikan saja si Poren, tinggal kita fokus ke bandar lokal. Bandar lokal sudah ngambil dari 30 AP, ada penjualan sedikit, ngambil lagi di area, jadi fokusnya dia ngambil di tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei di angka 7 rupiah. Ngambil sahabat ngebuang, yang ngebuang lagi, terus dia cenderung sideways untuk pengeluaran sama pengambilan. Ambil lagi tinggi, terus dia ngejual lagi. Mudah-mudahan cepat ya keluar daripada zona FCA-nya karena pengambilannya udah banyak ya. Jadi untuk saat ini ada itu informasinya adalah si bandar lokal lagi akumulasi. Ada pembuangan dikit wajar ya. Mereka juga butuh duit. Setelah duitnya terkumpul ya bisa lagi memanipulasi lagi harga ya. Kita doa Mas Mik siapa kita lihat tanggal 13 siapa terakhir yang jualan. Ada si PD YPZPKK. YPZPKK ya. Ini yang ngambil teman-teman kita ya. Bagus, berarti teman-teman kita mungkin udah banyak yang meng-average ataupun yang baru ngambil. Karena kemungkinan mungkin kalau si HDIT ya karena lagi tinggi banget gitu ya, tinggi banget secara kandang bagus itu ke atas. Kalaupun ada penurunan kalau FCA ya wajar lah. Karena kayaknya si bandarnya sudah mulai nyaman dengan jualan FCA karena bisa santai gitu kan. Bisa ngebom di akhir, bukan ngebom, bisa ngehajar itu di detik-detik terakhir jam 10 kurang 5, terus jam 11 kurang 5, atau enggak jam 2 kurang 5, jam 3 kurang 5 sampai jam 4 kurang 5. Mungkin bisa masuk di area situ untuk ngebeli. Teman untuk ngejual harus antri dari mulai awal, contohnya kan dihilangkan lagi, nanti antri lagi, hilangkan lagi, antri lagi. Yang suka saya bilang pengantriannya itu harus pakai mesin otomatis kalau kebanyakan bitnya. Cuman kalau udah kebanyakan kalau banyak yang nyimpen di area, kita langsung ngedik sini deh. Kalau yang nyimpen banyak di area kanan artinya di oper. Nah ini contohnya ini kan ini. Kalau yang di sini ngantri banyak, artinya kalian harus ngantri lebih awal pakai mesin otomatis untuk pemasangan otomatis. Cuman kalau di sini banyak, seperti kan banyak nih di bitnya. Artinya teman-teman walaupun istilahnya tidak terlalu banyak antrian di pakai mesin otomatisnya ya masih bisa kejual ya. Coba saya saranin sih kalau di FCA ya pakai otomatis aja untuk penjualannya. Untuk pembeliannya juga silahkan disamain aja untuk otomatis biar cepat kebeli. Karena duluan teman-teman, duluan siapa yang antrian paling dulu gitu kan. Tapi biasa yang diutamakan adalah bandarnya gitu kan. Ya ada itu lagi aman teman-teman, lagi ada terus pengambilan, ada pembuangan sedikit wajar ya, karena tidak semua bandar itu juga dengan broker yang sama ya. Kadang-kadang beberapa broker untuk menguasai sebuah emiten, tidak hanya emiten itu aja ya. Kadang-kadang dibantu makanya suka bilang sama teman-teman BQ itu biasanya temannya si MG, YB, YJ biasanya ya temannya itu seperti itu. Ya mudah-mudahan ya si HDIT ya, karena emang lagi di komposisi akumulasi. Terus ada Sola, kita lihat isiannya aja teman-teman ya. Sola ini sebenarnya mau saya bahas ya, ini kan ada emiten yang suka saya bahas seminggu sekali ya. Nah Sola itu salah satu masuk ke area pembahasan. Sola terakhir dibahas kapan ya? Coba cek deh. Bahasan Sola itu udah deh. Tunggu sebentar ya. Oh maaf teman-teman, kalau Sola kan udah dibahas ya Sola ya. Kemarin tanggal 15, baru kemarin. Bukan Sola teman-teman, pola. Pola ya. Pola kayaknya belum pernah dibahas ya. Coba lihat deh. Oh iya, pola belum pernah dibahas. Dia masuk FCA. Isiannya bagaimana? Isiannya teman-teman saya informasikan bahwa si bandar lokal lagi jualan. Dia jualannya sangat mengecewakan. Ketika di sini tidak jualan, di area-area sini ternyata sekarang jualan. Nah, apa kabar positifnya? Positifnya Smart Money udah masuk dan cenderung belum jualan ya. Smart Money udah mulai masuk nih, cenderung belum jualan. Mudah-mudahan secara Smart Money ya. Smart Money kan bisa masuk dari mana aja ya. Dari celah mana aja gitu ya. Dari TPDH mungkin dia campuran ya. Tapi di sini si AO udah masuk teman-teman, dia bagus ya. AZ juga udah masuk, walaupun SKK juga udah masuk walaupun sedikit ya. Jadi pembuangan ini teman-teman walaupun ada kenaikan tapi pembuangan itu dari bandar lokal. Bandar lokal si CP, si ZP, si BQ gitu ya. Ada MG juga ngambil.
Cuman kakak udah ngambil, YP juga sebagian udah ngambil. YP kadang-kadang yang suka saya bilang itu ya, YP itu hati-hati, kadang-kadang foreign, kadang-kadang lokal gitu. Kadang-kadang yang suka memegang itu kebanyakan lokal. Cuman mudah-mudahan sih YP yang ini adalah YP yang suka pegang way-nya gitu ya. Manajemennya atau istilah orangnya yang suka megang way. Ya, jadi dengan sangat informasikan bahwa si bandar lokal udah lagi jualan, karena istilahnya keasikan ngebeli ya akhirnya barang-barang bandar lokal diambil sama yang teman-teman. Mungkin mudah-mudahan si teman-teman inilah yang nanti akan memaaf harga ya, atau enggak keluar dari FC. Ada si kakak gitu kan, ada si HDH juga ada gitu ya, ada si AO juga, lumayan sih itu lah ya. Kemarin ada sempat pengambilan cuma sekali doang, lupakan poren udah keluar ya, dengan sangat elegan dia keluar. Makanya teman-teman santai saja kalau di pola yang FCA. Kenapa dia jual juga santai ya, mau jual matchnya itu jam 10 kurang 5, jam 11 kurang 5, 14 kurang 5, 15 kurang 5, sama 16 kurang 5 mungkin ya. Jadi kurang 5 dari harga pasnya, dari jam pasnya, karena di situ matchnya ya. Jadi teman-teman kalau belum keluar dari FCA, saya cenderung sih saya juga lagi berpikir gitu, ini kenapa ada beberapa emiten yang emang sudah keluar dari harga 51-nya tapi belum dijual secara normal. Ada beberapa emiten ya, harus saya jelaskan. Jadi untuk sekarang pola itu lagi dijual sama bandar lokalnya. Kalau dia ada pengambilan berarti dia penjualannya berhasil. Mungkin dia nggak punya duit, kayaknya nggak punya duit nih. Ya udahlah, saya ketika dia naik tinggi begini saya jual aja lah gitu kan. Adanya ada yang mau ngebeli kan. Nah, nanti kebalikannya tuh teman-teman. Kalau jatahnya si pola ini masih ada di sini, bandar lokalnya mau masuk lagi gitu ya, artinya dia udah punya duit gitu kan ya, bisa jadi modal gitu untuk nahan di bit atau enggak untuk beli di bitnya gitu ya, mungkin dengan harga agak sedikit rendah gitu ya. Mas sekarang sih udah banget, secara MA sih udah bagus, cuman secara FCA tidak bagus ya. Ya seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa keluar ya dari harga FCA nya, karena ini udah, saya juga berharap belum ada yang keluar dari 51 yang keluar sekarang secara IATA aja belum keluar, JAS aja belum keluar dari harga FCA-nya. Saya juga lagi nunggu teman-teman ya, ini kapan sih keluarnya gitu ya. Baik teman-teman, untuk pola informasinya seperti itu, tapi sekarang kenaikannya bagus. Saran saya sih beningan lebih baik nanti teman-teman mau jual ataupun beli setelah keluar dari FCA-nya aja ya. Kalau saya sih kan karena masih memegang teguh kepercayaan bahwa setiap emiten yang syariah itu, kenapa saya nggak mau jual beli di situ ya, padahal sangat memungkinkan kalau beli di angka 9 perak gitu kan, biasanya ditahan di 9 perak ya. Ada sih yang ke angka 1, cuman udah ke angka 1 pasti disuspend gitu. Walaupun FCA bisa kena suspend juga, udah kena udah kena FCA harga pemantauan khusus gitu kan, lagi transaksi FCA aja masih disuspend gitu sama bursa. Makanya kalau di harga 989 mungkin itu adalah batas-batas ambang standarnya FCA itu harus diangkat di angka situ. Kalau nggak disadukai dengan di angka situ. Jadi kalau penjualannya mudah aja, ini kan yang bikin sebalnya itu karena jual belinya yang tidak ada frekuensinya, yang ngantri siapa, yang kejual itu nanti kejualnya setelah persekutuannya selesai gitu kan. Makanya saya bilang nanti aja lah jualan setelah normal, mau nunggu berapapun, berapa lama pun suatu saat pasti dia akan keluar dari FCA ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman apabila yang belum dibahas, nanti yang mungkin saya mau coba untuk harga wajar BNI ya. Tapi BNI juga kalau kayaknya belum keluar LK keduanya, kalau enggak si EPS-nya negatif, tapi saya belum cek ya. Oke, nanti kita cek ya untuk BNI. Segitu aja, salam buat keluarga di rumah ya teman-teman. Jangan lupa kalau yang di rumah itu istilahnya tempat kita kembali, jangan pernah kecewakan orang rumah ya. Segitu aja teman-teman, ciao ya.